Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nikomang Sri Kurniawati SPD, asal sekolah SMA Negeri 1 Sukawati, Bali, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Negeri Malang tahun 2023. Om Santi, 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 Om. Ya. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Ya. Nah, untuk pertemuan hari ini diawali dulu dengan panganjali umat dan doa. Silahkan ketua kelas dipimpin. Pada asana panganjali. Om Swastiastu. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, untuk mempertahankan semangat kita, ya silahkan menyanyikan satu lagu wajib nasional. Rahayu, silahkan dipimpin. Kita bela bersama. Ya, Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Kita bela bersama. Silahkan semuanya duduk. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, seperti biasa Ibu cek kehadirannya dulu. Desa Made Ratna Juwita, Dewa Ayu Cantika Kirana, Dewa Agung Adi Pratama, Dewa Ayu Gita, Adi Wiguna, semua sudah Ibu absen? Ya. Mengenai perlengkapan dan peralatan yang harus disiapkan untuk mengikuti proses pembelajaran, silahkan disiapkan dulu. Di awal pertemuan, Ibu akan selalu mengingatkan kontrak pembelajaran yang sudah kita sepakati dari awal ya. Jadi silahkan perhatikan slide-nya. Ibu perhatikan untuk hari ini semuanya sudah sesuai dengan kesepakatan kita ya. Adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini ya, silahkan perhatikan. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian produksi. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan tujuan kegiatan produksi. Tujuan berikutnya, peserta didik mampu mengemukakan tentang faktor-faktor produksi. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis bidang-bidang produksi dan perluasan produksi. Untuk teknik penilaian, jadi untuk teknik penilaian ada dua, ada penilaian individu, ada penilaian kelompok. Jadi selama proses pembelajaran berlangsung, ya, nanti akan dinilai keaktifan anak-anak dalam proses pembelajaran dan bagaimana proses diskusi sampai dengan mempresentasikan hasil diskusi. Untuk materi sebelumnya, ya, jadi kita sudah membahas mengenai apa saja? Ya, kelangkaan alat pemuas kebutuhan. Ya. Nah, untuk materi kelanjutannya, hari ini kita membahas tentang kegiatan ekonomi. Nah, apa tujuan manusia melakukan kegiatan ekonomi?
Ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berarti antara kegiatan ekonomi dengan materi sebelumnya masih ada keterkaitan. Ya. Nah, sekarang perhatikan slide-nya. Gambar yang Ibu tayangkan ini kegiatan apa? Nah, dokter sedang mengobati pasien. Nah, apakah kegiatan tersebut bisa digolongkan ke dalam kegiatan produksi? Bisa. Bisa. Ibu tayangkan lagi satu gambar. Ini menunjukkan gambar apa? Ya, Gojek dan Grab. Apakah kegiatan Gojek dan Grab itu bisa dimasukkan ke dalam kegiatan produksi? Bisa. Ya. Coba berikan alasan kenapa kedua hal tersebut bisa dimasukkan ke dalam kegiatan produksi. Cantika? Karena Gojek dan Grab itu bergerak di bidang produksi jasa. Karena Gojek dan Grab bergerak di bidang produksi jasa. Ya. Jadi kegiatan produksi itu selain menghasilkan barang juga menghasilkan jasa. Dari kedua gambar tersebut. Nah, sekarang coba kalian amati kegiatan produksi yang ada di sekitar lingkungan anak-anak sendiri. Nah, kira-kira kegiatan produksi apa saja yang ada? Coba sebutkan, Krisni. Produksi pembuatan patung. Produksi pembuatan patung. Ya. Rahayu? Produksi pembuatan baju dan bakso. Produksi pembuatan baju dan bakso. Dari beberapa produksi yang kalian amati di lingkungan sekitar anak-anak, nah, menurut anak-anak sendiri, menurut pendapat kalian sendiri, apa yang dimaksud dengan produksi? Ya. Jadi kegiatan produksi itu adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa atau juga bisa dimanfaatkan yang dimana juga mampu meningkatkan nilai guna satu barang. Untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian terhadap materi yang kita bahas hari ini mengenai kegiatan produksi, ya, Ibu berikan waktu 5 menit untuk melakukan literasi. Jadi sumber bacaan yang kalian gunakan bisa dari berbagai referensi, ya. Kalian bisa memanfaatkan teknologi juga. Ya. Silahkan. Oke, waktu untuk melakukan kegiatan literasi sudah berakhir, ya, 5 menit sudah berlalu. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan materi mengenai kegiatan produksi. Dari materi yang sudah anak-anak pelajari, siapa yang bisa menjelaskan tentang pengertian produksi? Ya, Dwinda. Baik, secara umum, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang ataupun jasa atau kegiatan menambah nilai guna atau manfaat suatu barang. Contohnya, coba Krisni. Nah, seperti saya tersebutkan tadi, di dekat rumah saya itu ada pengrajin kayu. Jadi dia membuat kayu dari bahan baku dari kayu itu sendiri. Tujuan produksi itu sendiri apa? Tujuan produksi, ya. Desa. Tujuan produksi adalah menghasilkan barang dan jasa, meningkatkan nilai guna barang dan jasa, yang ketiga meningkatkan kemakmuran masyarakat, yang keempat memperluas lapangan usaha, yang kelima meningkatkan keuntungan, yang keenam menjaga kesinambungan usaha dan Iya. Jadi dalam proses produksi ada beberapa faktor pendukungnya, ya. Yang pertama adalah sumber daya alam. Nah, siapa yang bisa menjelaskan apa itu sumber daya alam sebagai faktor dari produksi? Ya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Jadi dari beberapa materi mengenai produksi itu sudah semua Ibu jelaskan. Nah, ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, nah sekarang Ibu akan memberikan anak-anak sebuah permasalahan terkait dengan kegiatan produksi. Jadi permasalahannya itu mengenai UMKM yang kesulitan memperoleh akses modal. Ya, dan UMKM juga mengalami kelangkaan akan bahan baku.
Nah, permasalahan yang harus kalian pecahkan, nanti akan ada sebuah artikel ya, artikel tersebut kalian diskusikan permasalahan-permasalahan yang ada, dicari jalan keluarnya. Nah, untuk itu anak-anak akan ibu bentuk kelompok, di mana masing-masing kelompok itu terdiri dari 6. Ibu berikan waktu anak-anak untuk membentuk kelompok. Ya, silahkan. Semua kelompok sudah siap? Sudah. Ya. Sekarang Ibu bagikan lembar kerjanya. Jadi artikelnya sudah termuat dalam lembar kerja yang harus anak-anak kerjakan. Semua kelompok sudah Ibu bagikan lembar kerjanya. Jadi artikelnya sudah termuat dalam lembar kerja tersebut. Silahkan dibaca dan didiskusikan permasalahan-permasalahannya, dicari jalan keluar. Nanti setelah diskusinya selesai, kalian akan mempresentasikan tugas kelompoknya. Nanti kita jawab sesuai kelompok kita berarti ya? Iya. Ini aja berarti. Langsung dari sini? Nanti disiapkan kesimpulan dari. Langsung di kertasnya? Iya. Terima kasih Ibu. Baca dulu. Ingat ya, masing-masing kelompok menyiapkan kesimpulan dari hasil diskusinya. Jadi waktu diskusi selama 10 menit itu sudah berakhir. Nah, untuk sekarang mulai dari kelompok 1 silahkan presentasi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama, terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada kami. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi dari tugas yang diberikan oleh Ibu tadi. Jadi, pendapat kelompok kami mengenai artikel tersebut yakni di sini mengungkapkan permasalahan yang dihadapi UMKM di Bali, terutama terkait akses permodalan dan kelangkaan bahan baku. Modal sangat penting dalam perkembangan ekonomi karena ia memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kapasitas produksi. Modal mencakup semua aset fisik dan finansial yang digunakan dalam proses produksi. Baik, hanya itu yang dapat kelompok kami paparkan. Sekarang kami membuka sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Ya, silahkan kelompok yang ingin bertanya. Silahkan berdiri. Ayo, Ya. ini dia. Baik, izin memberikan pertanyaan. Bagaimana konteks hubungan antara kegiatan produksi dengan modal? Jadi hubungan produksi dengan modal erat kaitannya dalam konteks ekonomi. Modal dalam hal ini merujuk pada faktor produksi yang mencakup semua sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Dalam proses produksi, modal dapat berupa peralatan, mesin, bangunan, dan investasi lainnya. Sekian tadi dari Bapak kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata kalimat dan kebangan rasa. Om Santi 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 Om. Very good job! Good job, good job, asik, good job, asik. Silahkan duduk. Silahkan kelompok 2 langsung maju. Kenapa UMKM kesulitan memperoleh modal? UMKM kesulitan memperoleh modal yang pertama karena adanya tantangan akses perbankan dan persyaratan yang ketat dalam membuat UMKM. Apakah ada yang bertanya lagi? Ya, ada pertanyaan silahkan. Mira dulu deh. Mira. Ya, silahkan yang bertanya berdiri ya. Baik, jadi pertanyaan dari saya itu adalah bagaimana hubungan antara kelangkaan bahan baku dengan stabilitas harga produk UMKM di Bali? Jadi setelah kami berdiskusi, kami temukan jawabannya. Izin menjawab, Mira. Jadi kelangkaan bahan baku itu memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas harga produk UMKM di Bali. Ketika kesulitan UMKM memperoleh bahan baku secara cukup dan stabil, hal ini cenderung mengakibatkan kemacetan dalam biaya produksi. Untuk kelompok berikutnya silahkan maju. Jadi waktu 5 menit untuk presentasi.
Menurut kelompok kami, artikel di atas membahas tentang kesulitan UMKM di Bali karena sulitnya akses untuk mendapatkan bahan baku dan juga modal di mana seharusnya mengambil keputusan tentang masalah yang terjadi, sehingga tak terjadinya masalah kemacetan pada UMKM. Sisi lain, banyaknya UMKM di Indonesia membuat persaingan yang ketat dan pemerintah tak bisa memberikan seluruh UMKM modal. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, Brili. Ini saya ingin bertanya, apakah pemerintah itu harus mendukung ekonomi UMKM ini? Oke, terima kasih pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi UMKM itu di Indonesia itu termasuk penyokong ekonomi di Indonesia yang mencapai 99% dari seluruh unit usaha. Jadi ini sudah membuktikan bagaimana pengaruh UMKM terhadap ekonomi di Indonesia. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami tutup dengan parutan. Diskusinya cukup bagus. Nah, sekarang silahkan dilanjutkan kelompok berikutnya, kelompok 4. Menurut pendapat kami, untuk menghadapi hal ini bisa dimulai dari diri sendiri di lingkungan terdekat, baik itu dengan menanam sendiri atau mengkonsumsi pangan lokal. Yang dimana faktornya ialah karena adanya persaingan yang ketat dalam mendapatkan bahan baku. Yang kedua, bahan baku berkualitas rendah. Yang ketiga, harga bahan baku yang tinggi dan kerumitan administrasi membuat UMKM harus bertahan dengan tertumbuh pada efeknya sendiri. Pada kelompok 4, saya izin bertanya. Saya mau tahu nih, faktor apa saja sih yang menjadi penghambat internasionalisasi UMKM dan menjadi sulit untuk diekspor? Karena lemahnya pengetahuan tentang pasar, keterbatasan keuangan, kurangnya infrastruktur, keterbatasan teknologi dan inovasi, serta keterbatasan sumber daya manusia. Sekian presentasi dari kami mohon maaf bila ada kesalahan. Kami tutup dengan para sakti. Om Santi 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 Om. Sekarang dilanjutkan presentasi dari kelompok 5. Soal yang kedua, apakah tantangan UMKM dalam memperoleh bahan baku ajar? Pelaku UMKM pada artikel tersebut telah melakukan yang namanya produksi, yaitu kegiatan untuk melakukan menghasilkan barang tersebut. Pelaku UMKM telah melakukan kegiatan ekonomi yaitu produksi. Akan tetapi ada beberapa hal yang membuat pelaku UMKM kesulitan menjalankan usahanya atau produksinya, seperti kendala dalam mendapatkan modal, susahnya mendapatkan bahan baku, dan susah mencari kredit modal. Maka dari itu, pihak pemerintah pun memberi solusi agar pelaku UMKM tetap menjalankan usahanya, menyediakan bahan baku yang diperlukan, memperluas akses UMKM dalam mendapatkan modal, dan memproduksi bahan baku sendiri. Juga UMKM perlu dijaga karena mampu menjelang jumlah tenaga kerja yang besar, dan hal itu dapat menjadi solusi untuk mengurangi jumlah pengangguran. Serta UMKM juga berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia, bahkan menjadi salah satu pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Sekian dari presentasi kelompok kami akhiri dengan pertama Santi. Santi, Santi, Santi. Silahkan langsung dilanjutkan kelompok terakhir. Jadi bisa dilakukan dengan beberapa cara, seperti bangun presensi digital yang solid untuk UMKM, meningkatkan layanan pelanggan, segmentasi dan saring target audiens bisnis. Yang kedua ada pendidikan dan pelatihan, yaitu memperkuat pendidikan dan pelatihan di bidang-bidang fikih untuk meningkatkan keterampilan kerja lokal. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Untuk kelompok yang ingin bertanya, silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya ingin bertanya, apa langkah awal yang dilakukan UMKM Bali agar dapat mengatasi permasalahan kelangkaan tersebut? Jadi dalam menghadapi kelangkaan bahan baku, perusahaan perlu mengimplementasikan strategi manajemen risiko, diversifikasi sumber pasukan, dan berkolaborasi dengan pihak. Terkait presentasi kami, sekian dan terima kasih. Kami tutup dengan para Santi.
Santi, 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 Om. Nah, semua kelompok sudah maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi dari hasil diskusinya, Ibu amati, kalian sudah memahami materi mengenai produksi, ya, terkait dengan kasus yang Ibu berikan, yaitu UMKM di Bali sulit untuk mendapatkan akses modal dan mengalami kelangkaan bahan baku. Nah, dari presentasi yang sudah kalian lakukan, jadi Ibu dapat simpulkan bahwa anak-anak sudah mulai bisa memahami materi terkait dengan dunia nyata, ya. Artinya UMKM itu sekarang kan lagi dikembangkan oleh pemerintah, ya. Jadi apa kendala-kendala yang dialami itu anak-anak sudah bisa membuat suatu analisis, ya, menghasilkan kesimpulan dari diskusi yang dilakukan, ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa produksi itu sendiri merupakan apa? Ya, kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa dan kegiatan menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Nah, itu kesimpulan dari Ibu. Nah, coba sekarang anak-anak yang menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini, silahkan. Ya. Jadi kesimpulan dari Berdiri. pembelajaran hari ini yaitu kita membahas mengenai apa itu produksi, yang dimana produksi merupakan kegiatan menambah nilai guna suatu barang atau manfaat barang. UMKM mendapatkan suatu modal dan juga bahan baku, yang dimana ini memiliki korelasi antara faktor produksi, yang dimana tanpa adanya sumber daya alam kegiatan produksi tidak dapat bekerja. Itu juga tanpa adanya modal dan juga tanpa ada tenaga kerja kegiatan produksi tidak dapat berjalan dengan baik. Iya. Nah, jadi dari kesimpulan yang sudah dipaparkan oleh Rahayu, nah, kalian anak-anak sudah memahami sekali, ya, apa itu kegiatan produksi dalam kegiatan ekonomi. Untuk keaktifan kalian hari ini, Ibu acungkan jempol, ya. Jadi tolong dipertahankan setiap proses pembelajaran yang berlangsung. Diharapkan anak-anak aktif semua, ya, dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, untuk itu terkait dengan materi minggu depan, ya, minggu depan Ibu akan menyajikan materi mengenai distribusi masih dalam kegiatan ekonomi. Jadi untuk tugasnya silahkan anak-anak pelajari materi mengenai distribusi untuk pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya, ya. Nah, ada pertanyaan sebelum Ibu tutup pertemuan hari ini? Kalau tidak ada pertanyaan, jadi Ibu yang bertanya. Apa yang dapat kalian rasakan dalam proses pembelajaran hari ini? Senang. Perasaan senang, seru. Ya. Manfaat apa yang anak-anak dapatkan dari proses pembelajaran hari ini? Kita jadi tahu pengertian produksi, tujuannya, bidang-bidangnya. Ya. Berarti banyak manfaat, ya, banyak manfaat positif yang dapat anak-anak rasakan dalam proses pembelajaran hari ini. Nah, jika tidak ada pertanyaan, kita tutup pertemuan hari ini dengan pramesanti. Silahkan Ketua Kelas. Pada asana. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pramesanti. Om Santi 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 Om.